Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia dan hidayahnya. Dan tak lupa pula sholawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjunjung kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang wudhu dan sholat. Sebelum saya memulai ke pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Kurnia Melawati Ilahi, NIM A1B021315, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang wudhu dan sholat, di mana aspek yang kita akan bahas yaitu tentang syarat wudhu, rukun wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu, serta mengkaji tentang syarat sholat, rukun sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat, yang dimana keseluruhannya itu merupakan aspek yang mengkaji 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan Hambali. Yang pertama, kita akan membahas terkait tentang wudhu. Wudhu dibagi menjadi 2 syarat, wajib wudhu dan syarat sah wudhu. Yang pertama, kita akan membahas tentang syarat wajib wudhu. Menurut 4 mazhab dibagi menjadi 7, yaitu 1. Berakal, 2. Balik, 3. Islam, 4. Mampu menggunakan air suci dan mencukupi, 5. Hadas, 6. Suci dari haid dan nifas, 7. Waktu yang sempit. Selanjutnya kita akan membahas syarat sah wudhu. Syarat sah wudhu ada 4, yaitu yang pertama meratakan air yang suci ke atas kulit, 2. Menghilangkan apa saja yang menghilangi air sampai ke anggota wudhu. Hal ini disetujui oleh 4 mazhab. Yang ketiga, tidak dapat perkara yang membatalkan wudhu. Yang keempat, masuk waktu untuk tayamum. Selanjutnya kita akan membahas rukun wudhu menurut 4 mazhab, yaitu 1. Mazhab Hanafi. Ada 4 rukun wudhu, yaitu 1. Membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. 2. Mazhab Maliki. Ada 7 rukun wudhu, yaitu 1. Niat, 2. Membasuh wajah, 3. Membasuh tangan, 4. Membasuh kepala, 5. Membasuh kaki, 6. Mualat, 7. Adak. 3. Mazhab Syafi'i. Ada 6 rukun wudhu, yaitu 1. Niat, 2. Membasuh wajah, 3. Membasuh tangan, 4. Mengusap kepala, 5. Membasuh kaki, 6. Tertib. Yang keempat, mazhab Hambali. Ada 7 rukun wudhu, yaitu 1. Niat, 2. Membasuh wajah, 3. Membasuh tangan, 4. Membasuh kepala, 5. Membasuh kaki, 6. Tertib, 7. Mualat. Selanjutnya, hal-hal yang dapat membatalkan wudhu yaitu 1. Keluarnya sesuatu lewat 2 ubang, ubul, dan dubur. Hal ini disetujui oleh keempat mazhab. 2. Tidur yang bukan dalam posisi tamakun. Hal ini disetujui oleh keempat mazhab. 3. Hilangnya akal karena mabuk, tidur, atau sakit. Hal ini disetujui oleh keempat mazhab. 4. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Hal ini tidak disetujui oleh mazhab Hanafi, tetapi disetujui oleh ketiga mazhab lainnya. 5. Menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mihram. Hal ini tidak disetujui oleh mazhab Hanafi, tetapi disetujui oleh ketiga mazhab lainnya. 6. Keluarnya sesuatu dari badan. Hal ini disetujui oleh mazhab Hanafi, tetapi tidak disetujui oleh ketiga mazhab lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sholat yang meliputi syarat, rukun, dan yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Pertama, kita akan membahas 4 syarat sholat. Adapun beberapa syarat sholat yang disetujui oleh keempat mazhab, yaitu 1. Sucinya tempat sholat, 2. Menutup aurat dari pandangan, 3. Sucinya pakaian,
4. Suci dari hadas. 5. Suci badan dari najis. 6. Mengetahui masuknya waktu sholat. 7. Menghadap kiblat. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa rukun sholat menurut 4 mazhab. 1. Mazhab Hanafi. Ada 6. Yang pertama, takbiratul ihram. 2. Berdiri. 3. Membaca Al-Fatihah. 4. Rukun. 5. Sujud. Dan 6. Duduk tasyahadu akhir. 2. Mazhab Maliki dan Syafi'i. Ada 13. Yang pertama, niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Berdiri. 4. Membaca Al-Fatihah. 5. Ruku. 6. I'tidal atau bangun dari ruku. 7. Sujud. 8. Duduk antara 2 sujud. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat Nabi. 12. Salam. 13. Tertib. 3. Mazhab Hambali ada 13, yaitu yang pertama takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal atau bangun dari ruku, sujud di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, tertib, dan yang terakhir tamaniyah. Selanjutnya di sini kita akan membahas yang terakhir, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Yang pertama, yang membatalkan sholat menurut mazhab Hanafi adalah yang pertama, berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya, atau karena keliru. Yang kedua, membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia. 3. Banyak bergerak. 4. Memalingkan dada dari kiblat. 5. Makan dan minum. 6. Berhem tanpa alasan. 7. Menggerutu. 8. Mengeriti, mengadu, menangis dengan suara keras. 9. Membalas ucapan orang yang bersin. 10. Mengucapkan kalimat innalillah ketika mendengar kabar buruk. 11. Mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika mendengar kabar baik. 12. Mengucapkan kalimat subhanallah atau innalillah karena heran. Yang ke-13 atau yang terakhir, orang yang sholat dengan bertayamum lalu menghadapi air. 14. Terbit matahari ketika sedang sholat subuh. 15. Matahari tergelincir ketika sedang mengerjakan sholat Aid. 16. Jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh. 17. Berhadas dengan sengaja. Jika didahului oleh hadas atau dengan tidak sengaja, maka tidak membatalkan sholat, namun harus berwudu dan meneruskan sholatnya. Yang kedua, hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Maliki, yaitu ada 15. Yang pertama, meninggalkan sholat saat rukun dengan sengaja. 2. Menambah rukun dengan sengaja. 3. Menambah tasyahud bukan pada tempatnya. Yang keempat, tertawa terbahak-bahak. 5. Makan dan minum dengan sengaja. 6. Berbicara dengan sengaja. 7. Meniup dengan mulut secara sengaja. 8. Muntah dengan sengaja. 9. Terjadinya sesuatu yang membatalkan wudhu. 10. Terbuka aurat. 11. Terkena najis. 12. Banyak bergerak. 13. Menambah rakaat. 14. Sujud sebelum salam. 15. Meningkatkan 3 sunnah dari sunnah-sunnah sholat karena lupa serta tidak melakukan sujud sahwi. 3. Yaitu mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i ada 18 yang membatalkan sholat. Yang pertama, karena hadas yang mewajibkan wudhu atau mandi. Yang kedua, berbicara secara sengaja. 3. Menangis. 4. Merintih dalam sebagian keadaan. 5. Banyak bergerak. 6. Ragu-ragu dalam niat. 7. Bimbang dalam memutuskan sholat namun tetap meneruskannya. 8. Menukar niat satu sholat fardu dengan sholat fardu yang lainnya, atau menukar niat dengan sholat sunnah dibolehkan jika ia bermaksud hendak menunaikan sholat fardu secara jamaah. 9. Terbuka aurat sedangkan ia mampu menutupnya. 10. Tidak menutup aurat padahal ia memiliki pakaian. 11. Kena najis yang tidak dimaafkan kalau tidak sengaja dibuang. 12. Mengulang-ulang takbiratul ihram. 14. Mengikuti iman yang tidak patut diikuti karena kefukurannya atau sebab lainnya. Yang 15. Menambah rukun secara sengaja. 16. Makan dan minum. 17. Berpaling dari kiblat dengan dadanya.
18 mendahulukan rukun fi'li dari yang lainnya. Yang keempat, yang membatalkan sholat menurut mazhab Hambali, yaitu ada 18 menurutnya. Yang pertama, banyak bergerak, 2 kena najis yang tidak dimanfaatkan, membelakangi kiblat, 4 terjadinya sesuatu yang membatalkan wudhu, 5 sengaja membuka aurat, 6 bersandar dengan kuat tanpa alasan, 7 menambah rukun dengan sengaja, 8 mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya dengan sengaja, 9 keliru dalam bacaan yang merubah arti dari bacaan itu, padahal ia mampu memperbaikinya. Yang 10 berniat memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu. 11 ragu-ragu dalam takbiratul ihram. 12 tertawa terbahak-bahak. 13 berbicara baik sengaja atau tidak. 14 makmum memberi salam dengan sengaja mendahului imam. 15 makan atau minum. 16 berhem tanpa alasan. 17 meniup dengan maklum jika keluar suara minimal 2 huruf. Yang 18 atau terakhir menangis bukan karena takut kepada Allah. Mungkin ini saja video pada kesempatan kali ini tentang wudhu dan sholat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampi asih.